Betapa indahnya dengan mata yang diberikan Allah, awak bisa mencelik gunung, bisa mencelik bukit, seluruh alam semesta dengan penglihatan itu. Cubalah kalau tidak ada nikmat mata Bapak Ibu. Kalam. Cuba pejamkan mata awak 5 minit, Bu. Silakan keluar. 5 menit saja pejamkan mata kita. Apa yang terjadi? Itu nirasan dia Pak Uwo sebelum meninggal Bapak Ibu. Tiap hari dah pagi sudah subuh tu punya ke ladang, ke bukit, ni banyak kabau di situ. Tiap hari gitu pulang itu juga. Tiba di usia senja mata katarak, operasi, wala tua. Kemudian gulu tinggi, tensi tinggi tak bisa. Sehingga tak bisa mencalin. Tak bisa ke bawah rumah. Jangankan ke bawah Bapak Ibu, makan sudah tak tentu mana gulai, mana sambal, mana ibasu ini. Apa kata beliau bersama keikulan nikmat kalau dicabut gitu. Tak bisa menganga-nganga. Itu dulu bisa mencari bebas awak keman. Kini matu dia ambil penglihatan dari Allah. Nyawa akan mengalami proses seperti itu Bapak Ibu. Dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, semakin ada yang berkurang dalam diri kita. Itu sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah. Dulu penglihatan kita terang, sekarang tidak terang lagi. Ambo membaca kadang-kadang lupa kacamata lah mengikut ni. Mahanya ayat sebalik itu balik. Nampak ambo. Apa tambah semua kan? Dulu pendengaran kita jelas, nyaring, sekarang agak berkurang. Rambut hitam sudah mulai memutih, kulit tegang sekarang kendur. Begitulah. Itulah perubahan kita. Itu sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah. Ya, akan dicabut oleh Allah, akan Allah ambil satu persatu itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian wa ma yudabbirul siapa yang mengatur alam semesta ini? Kok bisa teratur itu? Kok bisa teratur tuh? Tak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Kok bisa teratur tuh Bapak Ibu? Ada siang, ada malam. Kok siang sehari Bapak? Siang sehari Bapak? Angin, gerah. Ya. Atau kok malam sehari Pak? Anda bisa kerajaan enggak? Tapi disilih pergantikan oleh Allah. Tu fajar, syuruk, duha, tengah hari, zuhur, asar, begitu. Malam. Ya. Itu makanya Bapak Ibu, ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, kan posisi yang tidak biasa itu. Besoknya siang, apa malamnya sehari itu kan? Dia gerhana bulan. Nah, makanya ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, tidak berteropong-teropong, tidak galak-galak, tidak selfie-selfie doh. Rasulullah mengatakan perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, kemudian laksanakan solat gerhana. Ada yang akan terjadi itu. Kalau kalam nyari siang itu sedua, itu sebenarnya galak-galak, tidak selfie-selfie menjadi tontonan dakwah, tidak itu. Rasulullah mengajak istighfar semuanya, tak ampun, bertobat kepada Allah. Bahkan bawa solat sunat gerhana, ada khutbahnya itu, mengajak orang semuanya untuk istighfar, menghindarkan diri dari dosa. Nah begitu Bapak Ibu, Allah silih pergantikan siang malam, ada panas, ada hujan, juga disilih pergantikan oleh Allah. Kalau panas sehari bang, kemarau. Tidak hanya kita yang menderita, binatang juga, bahkan tumbuh-tumbuh juga menderita itu. Ya. Atau kalau hujan jari, banjir kalau hujan jari dah. Kadang-kadang awak kan tak bersyukur. Tiba panen, panen lari. Tiba hujan, hujan lari onde. Onde, pada hujan panas silih pergantikan oleh Allah.
Wa may yukhriju minal hayy, siapa yang mengeluarkan dari hidup minal mati, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, semuanya adalah Allah. Karena itu orang-orang yang beriman, orang yang tahu dengan Allah, orang yang kenal dengan Allah, maka ia mengatakan fasayaqulunallah, yang mengatur itu semuanya adalah Allah. Di siku tauhid Bapak Ibu. Yang mengatur semuanya adalah Allah. Faqul afala tattaqun, maka kenapa kamu tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, jadi Allah ingatkan kita semua, ingat kita adalah makhluk. Dari mana kita? Kita dari Allah, minallah ilallah, dan kembali kepada Allah. Nanti Allah akan ambil itu semua. Itulah kita manusia. Kita manusia ya, dari tidak apa-apanya menjadi sesuatu karena Allah yang berikan kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang perlu kita ajukan pada diri kita untuk mengenal diri kita. Karena dengan mengenal diri kita akan mengenal Allah. Yang kedua adalah wa fi aina, sedang di mana kita? Sedang di mana kita? Sedang di mana Bapak Ibu? Awak sedang di mana gini? Di musala, iya musala. Jujur ibu-ibu, di mana kini? Di musala, ya musala al-ikhlas, betul. Iya sedang musala, betul. Sedang di mana? Awak sedang, kita hari ini dan berikut-berikutnya dan berlalu, kita semuanya adalah dalam pengawasan Allah. Kita sedang dalam pengawasan Allah dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ingat kita dilihat oleh Allah. Ibarat CCTV. Kita pergi kan pasang CCTV di rumah kan jadi kerajaan, bisa dipantau. Kini orang-orang modern seperti itu apa itu? Pasang CCTV di rumah, di luar rumah. Kalau suaminya pergi keluar, nyo apunya jo HP kan, connect aja HP-nya, bisa mantau keluarganya dari CCTV. Kejadiannya detik per detik, jam tahu. Sudah mengajar leh. Itu baru CCTV manusia. Apalagi CCTV Allah yang menciptakan manusia, jauh lebih hebat lagi. Jauh lebih hebat lagi. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ingat dilihat oleh Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, ingat didengar oleh Allah. Kita bisa berbohong, kita bisa bersembunyi, tapi Allah dengar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Di mana kamu menyuruh? Bapak Ibu, ada sebuah cerita seorang guru dengan para murid-muridnya. Guru ini suatu ketika memanggil gurunya, ada 10 orang. Wahai murid-muridku, besok awak ujian. Ujian awak besok adalah ujian ilmu tauhid. Ujian kita mudah kata nyuruh, mudah kamu uji pelajaran. Tapi ujian awak besok memotong ayam. Silakan masing-masing bawa ayam kemari, bawa pisau, ayam dan pisau. Habis suratnya bapak ibu lah muridnya, 10 tadi, bawa ayam, si gua pisau, dengan pisau yang sudah diasap, lah tajam.
Nah, kemudian sebelum instruksi akan dilaksanakan, apa kata sang guru? Nah, kini dah biar ayamku, silakan sembelih ayam, tapi carilah ya kamu menyembelih ayam ini di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat. Bertebarlah, berpencarlah 10 orang murid mendabi ayam tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah selesai waktunya yang telah diberikan, berkumpullah yang 10 tadi. Dilihat oleh sang guru, yang 9 orang ya berhasil memotong, menyembelih ayam itu, mati kan 9-9-nya. Tapi ada seorang ayam itu masih hidup, tidak mati, hendaknya dabi, tidaknya sembelih. Lalu Bapak Ibu, sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Kenapa dabi ayam gua?" Kamu di mana kamu sembelih? Dalam gua, guru. Kamu di balik batu, di rimbo, macam-macam. Banyak-banyak jawabannya. Ya pokoknya tersembunyi yang tidak bisa dilihat. Di balik semak-semak. Kemudian setelah 9 orang ini ditanya, satu orang lagi yang tidak berhasil menyembelih itu Bapak Ibu. Ditanya oleh sang guru, "Awak mbak kok tak jadi awak sembelih? Kenapa tak kamu sembelih ayam? Kenapa ayah ini masih hidup?" Apa kata sang murid? "Wahai guru, sulit bagi saya menyembelih ayam ini, wahai guru. Kenapa? Karena dimanapun saya berada, ya ketika menyembelih ini rasanya selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Sulit bagi saya mencari tempat-tempat yang tersembunyi itu, wahai guru." Lalu apa kata gurunya? Wah, Anda yang lulus. Jadi di antara yang 10 nan diuji itu, kiranya seorang nan lulus. Hanya ndak paham makna apa yang disampaikan oleh guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun dalam pengawasan dan penglihatan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar. Awak bisa berduto, tapi Allah tidak. Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Awak kerajuan kini detik per detik itu akan kita lihat nanti. Ya. Akan diberikan kepada kita catatan amal kita itu. Jadi awak kerajuan akan dipacak lihatnya nanti di akhirat. Awak bisa mengucap, bisa berduto. Ya. Apalagi berduto membohongi rakyat kan. Ini banyak orang berduto-duto membohongi rakyat apa. Kita pilih sudah tu. Jalannya mengicu aja lah pendutonya atau pilih aja lah. Ya, manusia bisa didustai, manusia bisa dibohongi, tapi Allah Maha tahu. Begitulah Pak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan, ingat semuanya akan dilihat dan didengar oleh Allah. Itu yang kedua, untuk mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Awak sedang dalam bumi Allah, dalam pengawasan Allah, tidak luput dari pengawasan Allah dan penglihatan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia. Kemudian yang ketiga, untuk mengenal diri kita yang sesungguhnya, pertanyaan berikutnya adalah maza muhituna. Apa tugas kita? Apa tugas kita? Apa tugas pokok kita Bapak Ibu? Tugas awak apa di dunia Bapak Ibu? Apa tugas awak? Tugas utama, tujuan utama kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Aku tugas pokok awak apa? Harus jalan awak. Apa tugas pokok awak? Tugas pokok kita, tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Itu tujuan pokok awak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu tugas utama awak Bapak Ibu. Tugas pokok awak hidup di dunia. Ya, ingat itu. Yang lain itu apa? Yang lain itu tambahan itu. Nah lain itu tambahan. Tugas utama awak beribadah.
Nah, jangan gara-gara tambahan lupa tugas utama kita beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sibuk bakar raju, lupa sembahyang. Setidak-tidaknya lalai daripada mengingat Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara pekerjaan, dunia, ya, jabatan, kita melalaikan daripada mengingat Allah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Jangan gara-gara, hai orang yang beriman, jangan gara-gara hartamu, jangan karena anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Jadi yang menyebabkan lalai Bapak Ibu di haratu. Kemudian pekerjaan. Kemudian anak cucu. Itu yang menyebabkan kita lupa dan bakal lalai daripada mengingat Allah. Ya awak kamu salah ada kawan. Oh, semayang kamu salah lah, aku ada wirid, ada pengajian. Di Karajuanggo sedang banyak mana kini sedang tabidu. Tunggulah, kalau tak sibuk boleh, kalau dah pensiun ambo ka datang kamu salah. Ayolah pensiun awak. Tak sibuk lagi. Ajak dah kawan balik. Cik ibu kalau lah pensiun, kalau lah tak banyak maka rajo, buka datang kamu salah. Nak kamu salah walai. Apa lagi jawapan yang kedua? Alun sakit kilai. Cucu. Cucu aku sedang lasak mana kini, sedang lesek mana kini. Layam bu nak kepai kamu salahnya menangi. Ayah emaknya sibuk. Polai ayah. Tunggulah gadang cucu ambo ke datang kamu salah. Ayolah gadang cucu awak. Diajak dia kawan balik. Bu, kece ibu kalau lah gadang cucu ibu ke datang kamu salah. Nah, kamu salah walai. Apa lagi jawabannya? Baru tadi kece ibu tadi. Kaki lah sakit. Pinggang lah sakit. Itu. Ya. Jadi itu yang menyebabkan kita lalai dan lupa kepada makanya mengingatkan kepada kita, ya, jangan gara harta, jangan gara-gara pekerjaan, jangan karena anak cucu melalaikan kita daripada mengingat Allah. Tugas utama kita adalah ibadah. Ya, jangan karena pekerjaan kita lupa dengan tugas pokok kita, tugas utama kita untuk hidup di dunia ini. Bapak Ibu, kaum muslimin berbahagia. Kemudian yang keempat, pertanyaan berikutnya untuk mengenal diri kita supaya kenal dengan Allah. Yang keempat adalah ila aina. Ila aina artinya adalah mau kemana kita. Mau kemana kita? Bapak Ibu, sesudah kita di dunia ini ada kehidupan berikutnya di yaumil akhir. Kita dari Allah, minallah ilallah, dan kembali kepada Allah. Semuanya kita akan dipanggil oleh Allah. Semuanya kita akan mengalami namanya kematian. Dan semua kita akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan selama hidup dunia. Akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban nanti.